Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun." Tema kita pada saat ini, diutus ke tempat yang menolakmu. Diutus ke tempat yang menolakmu. Setiap bidang kehidupan kita umumnya sangat berkaitan erat dengan kuasa atau otoritas yang berlaku di mana kita hidup. Dengan kata lain, kuasa dan otoritas pemerintahan Indonesia merupakan elemen penting untuk kita taati sebagai warga negara Indonesia. Sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka kuasa dan otoritas Allah berlaku dalam setiap aspek kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa yang berlaku dalam setiap telah dilepaskan atau dimerdekakan oleh Allah. Kondisi tersebut menyatakan secara tegas bahwa bangsa Israel bukan lagi hidup di bawah otoritas Firaun, Raja Mesir, melainkan hidup di bawah otoritas Allah yang membebaskannya. Allah yang Maha Kuasa memberikan kuasa dan otoritasnya kepada Musa dan Harun, dan memerintahkan mereka untuk berbicara kepada Firaun dan melakukan tanda-tanda mujizat. Dan mereka juga taat dan percaya kepada kuasa Allah yang bekerja melalui mereka. Kalau kita melihat di ayat 2 dan 6, kuasa Tuhan juga dinyatakan di dalam hal melebutkan atau mengeraskan hati Firaun. Ayat 3, oleh sebab itu, kuasa dan otoritas Allah dinyatakan kepada bangsa Israel melalui mujizat, pimpinan, dan pemeliharaannya atas kehidupan mereka, dengan sebuah tujuan bahwa bangsa Israel akan menjadi umat yang beribadah dan menyembah kepada Allah dalam kehidupan mereka. Mari kita setia sebagai umat Allah pada masa kini, senantiasa menyadari bahwa Allah memiliki rencana yang pasti dan berdaulat untuk membebaskan umatnya. Tidak satu pun kekuatan manusia, bahkan kekerasan hati manusia,
sekalipun tidak akan dapat menghalangi rencana Allah untuk menolong kita dan menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu, mari kita percaya dan bersedia taat kepada apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Karena ketaatan adalah salah satu bentuk dari iman kita kepada Allah, sekaligus kesempatan bagi kita untuk menyatakan keberadaan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, mereka juga akan mengenal Allah yang benar di dalam Kristus sebagai pencipta dan juru selamat umat manusia di dunia ini. Mari kita dengan setia menjalankan tugas dan panggilan yang Allah berikan kepada kita, dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menyertai kita, sehingga apa yang dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menyertai kita, sehingga apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita, Allah semakin dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah renungan yang telah kita renungkan bersama-sama. Apa kesimpulan di dalam kehidupan kita? Memang di dalam kehidupan kita pasti ada tantangan dan masalah yang sering kita alami. Oleh sebab itu, Tuhan atau Allah sendiri menyatakan kuasanya ketika kita tidak mampu dan ketika kita tidak bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Sekalipun misalnya kalau kita menilai bahwa persoalan itu adalah beda-beda setiap pribadi dan beda-beda setiap keluarga di mana kita berada. Itulah sebabnya kita harus bersandar kepada Tuhan, karena kekuatan kita ini adalah tidak mampu. Itulah sebabnya sering kita mendengar bahwa mengeluh. Itulah sebabnya sering kita melihat bahwa putus harapan, tidak ada pengharapan. Bahkan juga dia berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri, tetapi tidak mampu juga. Itulah sebabnya kalau kita merenungkan di bagian ini, maka Allah sendirilah yang mengeraskan, Allah sendiri juga yang merubah hati setiap manusia, sehingga bisa kita kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus segala sesuatu mampu Dia melakukan di dalam kehidupan kita, adakah yang kita ragukan? Itulah sebabnya saat ini kita percaya dan yakin bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini. Marilah kita datang bersama-sama, marilah kita bersandar, marilah kita terus memuliakan nama Tuhan, sekalipun tidak ada harapan bagi kita secara manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal masalah yang sulit bagi Tuhan, karena bagi Tuhan semua bisa teratasi dan bisa Dia memberikan jawaban tempat pada waktunya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih karya-Mu dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami tidak mengerti dan memahami, bahkan juga seringkali kami mengalami cobaan dan tantangan, tetapi firman-Mu mengajarkan bagi kami bahwa Tuhan bisa merubah, Tuhan juga bisa mengeraskan, Tuhan juga bisa melepaskan. Itulah sebabnya lepaskan kami dari persoalan kami saat ini, dan kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ajarkan kami mengerti, ajarkan kami melakukan, dan ajarkan kami memiliki iman yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.